Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali saya menyapa di dalam ibadah yang kita siarkan secara virtual melalui channel YouTube atau live streaming ini. Jadi pastikan Bapak Ibu dalam keadaan baik dan juga pastikan Bapak Ibu ikuti acara ini dari awal sampai akhir. Apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui khotbah hari ini, pesan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tentulah saya akan berbicara sebagaimana apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Nah, itulah sebabnya setelah selesai khotbah kita ada perjamuan kudus. Bapak Ibu yang mengikuti boleh mempersiapkan diri. Saran saya Pak Bu, ya sebagaimana nyanyian tadi di awal bahwa kita satu keluarga untuk memuji Tuhan. Kondisi boleh membatasi kita, ya inilah sebuah musim kehidupan. Tapi sebenarnya kalau orang yang beriman, ada orang yang percaya, seharusnya hidup dalam anugerah atau kasih karunia Tuhan, itu tidak akan terbatas di dalam kasih Tuhan. Nah, itulah sebabnya melalui kondisi seperti sekarang ini, pesan pemerintah dan memang kita diharuskan untuk physical distancing, jadi jangan terlalu tegang terhadap situasi, kapan akan berakhir dan pasti akan berakhir itulah. Nah tentu dengan kesempatan inilah kita pergunakan waktu yang baik untuk belajar sebagaimana firman Tuhan mensyaratkan bahwa kita itu adalah imamat rajani. Nah hari ini kita bisa praktekkan ya, kalau biasanya kita mengandalkan gereja berkumpul lalu kita ibadah, tapi hari ini setiap pribadi lepas pribadi mulai ambil tanggung jawab menjadi imam di rumah, kumpulkan keluarga pada waktu yang kita sepakati jam 9 duduk sama-sama. Walaupun saya juga bisa mengerti tidak semudah itu karena mesti harus persiapkan internet dan sebagainya. Pak Bu, saya pikir tidak ada yang tidak ada jalan kalau kita ada kemauan seperti itu Pak Bu. Nah hari ini saya ingin berbincang menyampaikan firman Tuhan, lalu berbicara dari dasar firman Tuhan apa. Ya sebelumnya saya minta juga Andi siapkan lagu Ku Persembahkan Tubuh Bapa ya, hafal. Ya, selama saya khotbah Anda mulai hafal-hafal. Ada satu lagu dia kata Bapakku persembahkan apa? Tubuhku ya. Tubuhnya yang gimana? Tubuh yang kudus. Kita akan membaca satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang terhilang. Kata anak yang terhilang, saya tidak mau terlalu banyak masuk kepada terminologi yang sulung atau yang bungsu. Dan banyak versi orang membahasnya. Tapi ini begitu lama Tuhan berbicara sama saya untuk saya sampaikan kepada gereja Tuhan. Khususnya kepada orang yang mau mendengar suara Tuhan melalui Psalm 21 Church ini. Jadi saya akan ajak Bapak Ibu untuk sama-sama merenungkannya, tetapi sebelumnya kita akan doakan firman Tuhan supaya Tuhan mengurapi firman-Nya, Tuhan mengurapi hamba-Nya, Tuhan mengurapi kita semua sehingga ketika firman Tuhan disampaikan kita bisa nangkap inti daripada firman Tuhan itu. Bukan saja hanya kita bisa nangkap, tetapi waktu kita menangkap jangan terlepas Pak Bu. Ada suatu pengertian begitu, mari tangkap lalu lakukan. Saya mau berkata enggak mungkin kita bisa lakukan. Firman Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa. Sementara daging kita sudah biasa dikendalikan oleh satu kekuatan yang disebut kekuatan dunia. Dengan apa kita bisa melakukannya? Enggak bisa Pak Bu. Tapi kalau kita tahu firman Tuhan itu sendiri mempunyai kekuatannya, tangkap, jangan lepas lagi. Biarkan firman Tuhan itu yang berkuasa menguasai kita melakukannya. Sehingga kita lakukan, kita akan berkata bukan lagi aku yang melakukan, melainkan Bapa di dalam aku yang melakukannya. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti. Mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus terima kasih saatnya hamba-Mu diberi kesempatan untuk membacakan firman-Mu ya Bapak. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kami dan juga akan menyatakan kesalahan kami
dan juga akan memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam kebenaran-Mu. Dan kami sadar hanya kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan kami, bukan usaha dengan kemampuan kami. Semata firman Tuhan saja yang berguna, bermanfaat bagi kami. Hamba berdoa urapan-Mu turun atas hamba-Mu untuk menyampaikan dengan maksud ilahi dan jemaat-Mu bisa mengerti. Biarlah firman Tuhan yang berlabuh dalam hati akan bekerja sesuai dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengikat setiap pekerjaan setan yang coba mengganggu pikiran kami, mengganggu ketertiban kami, mengganggu disiplin kami untuk mendengar. Segala situasi kami kendalikan dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Baik Pak Bu, di dalam Lukas pasal yang ke-15 ini perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang terhilang. Saya mulai baca 12 dan memang hanya ada beberapa ayat saya bacakan. Kemudian kita pelan-pelan untuk simak maksud yang Tuhan bukakan kepada saya. Suatu pencerahan walaupun sering kita dengar, tetapi biasanya firman Tuhan kalau dibaca sesuai dengan maunya Roh Kudus pasti ada penyingkapan-penyingkapan baru dari firman Tuhan. Kita berkata kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak yang baik dalam perumpamaan ini. Apakah Bapak tidak tahu apa risikonya? Tahu. Karena disinilah perumpamaan Tuhan Yesus menggunakan yang namanya free will. Manusia punya hak kebebasan. Maka ikutilah hak kebebasannya dan kehidupan ini harus ada pilihan. Ayat 13 berkata demikian. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini tur kali ya. Karena jauh banget ini. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya harta bagus Pak Bu. Tapi harta akan jadi masalah kalau dia sudah menguasai kita. Nah di ayat ke-14 ini menarik buat saya untuk bicara. Saya kontraskan di sini. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Bukankah Alkitab berkata bahwa Yesus datang memberi kita hidup? Ini isunya adalah anak Tuhan nih. Orang yang percaya Yesus, orang yang punya hidup. Bahkan di Alkitab katakan bukan sekedar hidup di dalam Tuhan. Atau sekedar hidupnya Tuhan. Hidupnya Tuhan itu punya kuasa. Kuasanya apa? Kuasanya supaya setiap orang yang hidup di dalam hidupnya Tuhan mempunyai kelimpahan. Bahkan Alkitab katakan segala kelimpahan. Pak Bu, ayat ini itu ditulis secara gandengan dengan kalimat sebelumnya dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Apa maksudnya? Pastilah si penulis yang diilhami Allah ada maksud di situ. Waktu kita mendapatkan hak kehidupan di dalam Tuhan, tentu ada satu bagian lagi dikatakan iblis datang mencuri. Nah itu jadi masalah. Iblis itu konspirasi dengan berbagai kekuatan dunia yang sekarang sedang memperagakan dirinya. Dengan berbagai kontribusi kehidupan seakan-akan dia itu malaikat membawa terang. Lama-lama kita dibawa ujung-ujungnya. Jawab sendiri Pak Bu. Oke, saya masuk lagi kepada yang kontras. Supaya kita janganlah habis waktu di sini. Karena khotbah waktunya berjalan terus nih. Ayat ini berkata begini Pak Bu. Setelah dihabiskannya semuanya, ya dihabiskannya semuanya, kalimatnya memang begitu. Timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Tadi saya sudah mengutip untuk anak, untuk orang percaya. Dan ia pun melarat. Pertanyaan saya, mengapa dia melarat? Bisa dijawab Pak Bu di rumah juga.
Kenapa anak bungsu ini melarat? Karena di situ kata timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dia ada pada suatu situasi musim kehidupan di situ. Maka dia terpapar. Bahkan bukan terpapar, terkapar. Akibatnya jadi apa? Lapar. Udah makan belum? Kenapa dia bisa terpapar? Coba pikir. Jawabnya sederhana. Karena dia pada musim kehidupan ada bencana. Ya apa ya? Betul nggak? Jangan lihat saya dong. Ayo kan berkata apa? Dia berada pada bencana kelaparan. Sekiranya Pak Bu, kalau dia nggak di sana, terpapar nggak? Terpapar nggak? Ya, logika cara berpikir kita memang begitu. Saya dulu juga berpikir begitu. Maka saya lewatin aja, saya lebih suka khotbah yang terhilang itu. Nah, kita perhatikan sebenarnya yang namanya musim kehidupan itu Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah berjanji kepada umatnya bahwa langit selalu biru. Artinya ada kelabu, bahkan ada gelora. Tetapi Tuhan memberikan kita garansi. Orang yang percaya hidup di dalam Tuhan mempunyai otoritas untuk menghadapi setiap musim kehidupan. Sebenarnya yang namanya bencana kelaparan itu merupakan situasi kehidupan yang normatif. Ya nama juga kehidupan. Ada keadaan pasang, ada keadaan surut, bencana silih berganti. Kalaulah sekarang kita lihat virus COVID-19 jadi pandemi. Apakah ini tiba-tiba muncul sehingga menjadi ketakutan? Saya ada seorang pengajar teologi dan saya juga seorang teknik yang konsultasinya kepada rancang bangun. Akibat dari saya juga suka baca sejarah jadinya. Sebenarnya kalau kita melihat kembali masa lalu yang namanya corona itu seringkali datang dalam bentuk berbeda-beda. Dan setiap waktu kita akan hidup di musim yang namanya pancaroba atau namanya mutasinya. Ini bicara COVID-19. Apalagi bicara soal ekonomi. Aduh, dari sejak saya masih jadi pengusaha saya sudah mengalami pasang surut juga. Tak kala ekonomi saya ada di puncak, kadang-kadang ada di lembah. Biasa itu. Tapi ketika kita hidup di musim itu yang Tuhan mau supaya kita eksis di dalam setiap musim kehidupan. Seperti itu Pak Bu. Bisa dimengerti? Nah kita lihat kenapa timbul bencana. Lalu si bungsu itu terpapar kalimat pertama itu. Setelah dia menghabiskan semuanya. Coba kalau dia nggak habiskan semuanya. Dia punya tabungan. Dia punya rekening bank. Dia punya microchip, microwave, apalagi yang mikro itu yang gak kelihatan. Kira-kira terpapar enggak? Ya enggak lagi Pak Bu. Sederhana tuh. Jadi persoalannya di sini bukan bencananya. Persoalan di sini adalah dayanya. Maka saya katakan anak bungsu ini, ya bungsu ya. Anak bungsu ini bukan karena bencana, karena kehilangan otoritas. Topik kita hari ini adalah hilang otoritas anak. Kalau kita mengacu kembali kepada Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12 itu dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus maka dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa atau menerima kuasa. Menjadi anak-anak. Sering saya mengutip kata menerima itu adalah elabon. Kuasa adalah exousia. Ya. Anak itu adalah tekna atau teknon. Anak-anak yang dilahirkan yang punya hak ahli waris sebenarnya itu. Kita
diproses, itu katanya kita diproses menerima apa yang kita percaya, itu disebut otoritas. Otoritas apa? Otoritas menerima pewarisan sebagai anak yang dilahirkan bukan kehendak manusia secara daging, tapi kehendak Bapa di sorga. Disitulah yang disebut anak, otoritas yang diberikan. Tapi manakala otoritas itu hilang, maka setiap bencana kehidupan dia terpapar. Ini cerita tentang Alkitab dalam perumpamaan firman Tuhannya seperti itu, Pak Bu. Tapi coba kita transposisikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini umpamanya bencananya apa? COVID-19. Habis COVID lagi namanya apa? Komite. Ekonomi minus terus. Habis komite apalagi? Konyol. Sana sini ada kelompok yang nyolong sana nyolong sini. Ganas sekali. Lama-lama akhirnya kapok kita semua. Kelompok yang aksi sana aksi sini tujuannya hanya politik aja. Itulah saya punya akronim. Tapi setiap bencana di dalam kehidupan pastikan kita mempunyai daya tahan. Itu disebut otoritas. Coba kalau COVID-19 sekarang menyerang. Wah ya, merebak di mana-mana. Apa yang pemerintah sarankan? Distancing, kembali ke rumah, olahraga, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Ya apalagi? Ya berdoa. Supaya apa? Ketika kita berdoa, iman kita naik, imun kita kuat, daya tahan tubuh kuat. Si virus itu nggak bisa menyerang. Itu salah satu. Kenapa bisa terpapar oleh virus COVID-19? Para ahli ya mengatakan bahwa mereka rata-rata yang terpapar sampai kepada meninggal hampir 100%. Tapi saya belum pernah sih meneliti, jadi saya hanya minjem kata mereka. Semua rata-rata ada penyakit bawaan. Ada otoritas yang hilang. Imun dalam tubuhnya. Karena apa? Suka merokok. Udah diajarin jangan merokok. Masih rokok asik. Plia punya selera. Padahal jarumnya sudah gede-gede banget. Kalau jarum suntik masih gak apa-apa. Ini jarum mematikan. Nah, enak kedengarannya. Narkoba, apalagi hari-hari ini dengan kasus seperti ini. Tegang, stres. Obat stres salah masuk narkoba. Akibatnya daya tahan tubuh kita lemah, terpapar. Salahnya apa? Apa salahnya bencana? Bencana itu musim kehidupan. Itu kalau bicara COVID. Keluarga. Kenapa ada keluarga berantakan? Ya, kenapa ada keluarga terpapar juga? Karena keluarga kehilangan kasih. Itu aja udah selesai. Coba keluarga ada kasih, nggak ada persoalan. Apalagi ekonomi. Nah, kalau ekonomi, kalau yang namanya pasang surut itu biasa Pak Bu. Krisis ekonomi dari dulu sampai sekarang itu menjadi tema yang bukan lagi bahasa umum, bahasa rahasia, itu sudah umum. Dari sejak saya remaja saya dengar kata krisis. Toh sampai hari ini saya masih ada. Krisis tidak membawa saya hancur. Kenapa? Karena kita tidak terpapar oleh krisis, karena kita punya daya tahan. Jangan main-main, besok itu datang krisis lebih parah lagi. Anda gak punya daya tahan, hancur itu barang. Itu komite itu. Konyol, nah ini konyol. Ya, kita hadapi sana orang yang konyol, ya kelompok nyolong sana nyolong sini. Itu ada yang memang kepepet juga karena gak bisa makan kan. Ada yang memang sudah menjadi budayanya dia, sukanya nyolong sana nyolong sini. Ya akan muncul, ini momentum buat dia. Tapi kalau kita ngerti, bisa bersosialisasi, kita bisa tingkatkan berbagi kasih, itu menjadi benteng kehidupan kita. Jangan egosentris, kumpul di rumah, numpuk harta, simpan benda-benda, nimbun beras, nimbun makanan, kita punya uang, kita bisa borong semuanya. Kamu jadi di luar sana. Itu semua akan jadi persoalan buat kita. Nah, jangan kehilangan kasih persaudaraan. Akan terpapar kan? Mengerti gak nih?
Ngerti kan? Nah, oke, kita akan kunci bagaimana bisa terjadi orang kehabisan atau hilangnya otoritas. Yang pertama itu ada di ayat 12. Di situ dikatakan berikanlah kepadaku dan saya punya pengertian bahwa karena hidup dikuasai ego. Punyaku. Waktu saya ada di Taiwan, seorang sahabat saya bilang, Ton, lu tahu nggak kalau orang Taiwan, nikah itu wakai, wakai itu wakai, cuanpu itu wakai. Ngerti gak sih? Nggak ngerti kan? Le kai wakai, wakai wakai, nongcong wakai. Sama aja ya, nggak ngerti juga ya. Artinya kamu punya ya aku punya, aku punya ya aku punya, semua ya aku punya, itu egois. Padahal kita tidak tahu hidup kita itu ditentukan oleh Tuhan. Apa yang kita dapat pemberian Tuhan itu kasih karunia. Tadi anak bungsu itu kenapa dia bisa terpapar, kenapa dia bisa kehilangan otoritas? Karena ego, Pak Bu. Kalau ego terjebak kepada konsep duniawi. Coba periksa. Mungkin tidak terpapar oleh virus COVID-19, tapi masih ada banyak persoalan datang. Apakah kita hidup egois gak hari ini? Mau ibadah saja kita ego. Kalau gak senangkan hati, gak mau ikut ibadah. Cari yang kita suka, itu namanya konsep duniawi. Aduh, gereja ini panas banget. AC-nya gak sejuk. Tetangga sana ada gereja yang lebih asik, dingin. Tapi aku juga rasa panas tuh, AC-nya nyalain lah. Ini benar, ini bukan khotbah. Tolong ya, operator nyalakan AC-nya. Terasa agak hangat saya. Pindah cari gereja yang dingin. Wah, ini gereja nggak ada lampu, kedip-kedip. Maka tidak heran para pendeta menghabiskan duit untuk belikan lighting, belikan sound system, kredit dan belum bayar, kena lagi masalah sekarang. Waduh, amsyong. Pastor lagi ngomong apakah nyindir sendiri? Ya mungkinan juga, masih ada hutang belum bayar. Itu karena ego kan, duniawi. Pastor berani ngomong, berani. Saya pernah bertobat kepada Bapak rohani saya bilang kita ini sudah salah konsep. Yang kedua itu ada 13, kenapa kehilangan otoritas anak? Yang ke-13 itu berkata, ia menjual seluruh bagiannya. Ya, jadi apa? Kalau jual seluruh bagiannya berarti keluar dari pembapaan. Dia jual semuanya. Bukankah Alkitab berkata dalam kitab Amsal pasal 23, hendaklah engkau jangan jual. Di situ kata, belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Ada satu orang yang menjualnya, siapa dia? Si sulung juga tuh, si sulung itu yang jual tuh. Akhirnya hak kesulungannya hilang. Digantilah yang si bungsu. Sekaranglah yang si bungsu berkuasa. Siapa dia? Siapa? Nggak tahu. Yang penting bukan saya. Itu namanya. Ngomong Esau aja kamu takut-takut. Esau. Bukan Esai, Esau. Masuk dalam jebakan iblis. Ya, itu namanya masuk dalam jebakan iblis, Pak Bu. Orang yang hilang otoritas kan jebakan iblis, menggunakan konsep iblis. Oh itu panjang sekali Pak Bu kalau saya mau cerita tentang iblis. Semalam kami nonton itu satu acara, itu iblis memakai semua cara. Itu kalau mau tahu lengkap masuk di Morning Cafe. Saya bahas terus itu. Itu namanya si pendurhaka, konspirasi dengan berbagai sistem kehidupan. Nggak tahu ini punya siapa nih. Ya, kalau saya tunjukin nanti Anda ngeri banget, enggak mau hidup di dunia lagi. Oke lah ya, kita masuk ke yang poin kita saya. Yang ketiga, ya itu tadi masuk dalam jebakan iblis. Itu hilang tuh otoritas anak. Yang ketiga itu ada di ayat 16. Saya hanya mengutip suatu bahasa saya, makan ampas babi. Nah, apa itu masa amal? Halalkan segala cara, penuhi ego, mental miskin. Orang yang bermental miskin itu apa? Nggak cukup. Mau lagi. Coba bilang, lagi, lagilah.
Pendeta mulai berubah gaya karena mau lagi kagak dapat ya. Pendeta berubah jadi cara ibadahnya aneh. Ada lagi yang dari sana cara ibadahnya kayak pendeta. Itu namanya apa? Mau lagi. Nah, ada yang ngomong. Itu mental miskin. Tanya pada diri kita, mental miskin enggak? Bukan hak kita ambil. Itu saya ngomong-ngomong begini nih, yang di rumah takut itu, takut rugi, takut miskin gitu kan. Ya hati-hati, Anda takut miskin, ketakutan akan datang pada kamu jadi miskin benaran gitu loh. Itu mental miskin namanya. Wah, saya mau dapat otoritas jadi anak, berarti hak keluarga kembalikan. Bayar perpuluhan. Bicara perpuluhan, iyalah ini hari awal bulan kok. Bicara perpuluhan. Jangan mau dipengaruhi oleh pekerjaan setan yang konspirasi dengan orang-orang yang gak bertanggung jawab. Comot sana, comot sini ayat menghalangi kita berbuat kehendak Allah. Apa kolerasinya dia? Gembala bukan, pendeta bukan, guru bukan. Cuma numpang di tengah jalan ngerti firman Tuhan. Cerita firman Tuhan mengganggu pikiran kita. Akhirnya kita mau mengembalikan hak Tuhan jadi tersendat. Itu namanya konspirasi si setan. Biar nanti ada muncul di media. Bayar perpuluhan, berikan persembahan itu adalah kewajiban kita, Pak Bu. Gila ya, waktu saya tinggal berapa menit, saya mau konklusikan. Lalu bagaimana supaya kita bisa kembali kepada otoritas? Ayat yang ke-17 Pak Bu, saya bacakan nih ya. Lalu ia menyadari keadaannya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Pak Bu, setiap kali peristiwa kehidupan, Tuhan bisa menggunakan itu mengirim sinyal bahwa engkau telah keluar dari otoritas. Sebagai orang yang bijaksana sadar. Kemana? Puasa. Cari pendeta yang hebat, bukan Babu. Balik kepada Bapa. Kita katakan. Jadi kadang-kadang kalau kita sekarang lagi ada masalah, ada keluarga tiba-tiba kok keluarga berantakan. Ayo jangan salahkan sana, jangan salahkan sini, jangan istri salahkan suami, suami salahkan istri, salah-salahkan ayah ame tongkat pukul-pukulan yang untung iblis. Sama-sama datang kepada Bapa. Hari ini adalah hari kembali kepada Bapa, namanya encounter. Pak, saya sudah salah. Yang dikatakan di dalam ayat 15. Ini si bungsu nih luar biasa nih. Boleh ya di rumah nih teman-teman yang duduk di atas keren-keren tadi nyanyi. Nyanyi bagus tapi lebih bagus lagi menyembah. Nyembah bukan pengetahuan tapi dari hati. Ini dia nih. Kita bisa baca sama-sama. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai apa? Salah seorang upahan Bapa. Jadikanlah aku cermin kemuliaan-Mu. Aku susah nyanyi itu lagu dikirimkan. Apa itu? Tonnya aku berusaha tiap pagi tapi gak dapat. Minta ampun lah sama teman-teman. Saya belum bisa nyanyi karena gak tahu cara nyanyi ya. Tapi aku cuma bisa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan-Mu Bapa. Tapi aku gak bisa nyanyi satu hal yang terindah. Kalau begini masih bisa. Tapi gitu bunyi satu, tuntun saya udah bingung tuh barang. Mesti dituntun sama Leda. Ayat 20 berkata, mengaku dosa itu penting Pak Bu. Kalau para pengusaha hari-hari ini sedang mengalami persoalan, ngaku dosa. Jangan-jangan engkau sudah melakukan kesalahan. Ya, jangan-jangan engkau sudah melakukan
sebuah rekayasa, manipulasi, dan sebagainya. Itu yang penyebabnya engkau kehilangan otoritas, sehingga tak berdaya, seakan-akan dunia runtuh, maju kena, mundur kena. Orang Teochew bilang bagus itu. Jikalau setan masuk ke dalam hati, bilang, ngokui chang tio sim, cik ni sue kau si, cho me kai cho mki. Cho tu cho tio sai, peki kok tio tahu, kia lo tat tio cio. Lu gak ngerti, gua juga gak tahu deh itu. Maksudnya kalau iblis merasuk dalam hati, sial setengah mati, kerja apapun tidak bisa berhasil. Duduk kena tai, bangun kejedok pala, jalan ke tenang batu. Itulah. Hei, para bapak ibu di rumah, jangan karena kita distancing aman-aman di rumah, tapi periksa dulu supaya kita tidak terpapar dari masa atau musim kehidupan. Maka ayat 20 yang terakhir. Bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Perhatikan luar biasa ini, Tuhan memberikan ilustrasinya. Ketika ia masih jauh. Pak Bu, kalau hari ini kau sedang terpapar, jangan salahkan siapa-siapa. Terpapar apa saja lah ya. Mau COVID-19 kek. Mau komite kek. Ekonominya minus terus gitu loh. Atau yang lain-lain. Tidak usah salahkan siapa-siapa. Ucap syukur kepada Tuhan, saya tahu ini signal buat saya datang. Waktu engkau mengaku dosamu, mungkin engkau punya celah. Saya gak bisa cerita banyak nih. Hari-hari saya banyak dapat konseling dari luar sana. Bicara soal keuangan ini. Kita jangan merasa, nantilah dia di Coffee Morning saya akan bahas ini. Atau nanti hari Senin. Kaya karena cinta. Wih, mantap juga, kaya dan cinta. Ayat 20. Bangkitlah ia dan pergi kepada Bapa. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa tidak langsung menghakimi kita. Tergerak oleh belas kasihan, Pak Bu. Itulah Bapa kita. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Waktu saya datang pada Tuhan, Tuhan terima kasih. Bank nolak saya, minta pinjaman. Ini cerita aja kan, jadi nggak benar sih. Bos saya PHK saya, sehingga saya sulit untuk dapat gaji. Padahal kewajiban saya mesti harus bayar. Anak perlu sekolah, istri perlu belanja, minimal masih perlu listrik. Sementara pendapatan saudara, toko tutup karena nggak ada pembeli. Buka pun tidak boleh ada pembeli duduk karena distancing. Dan sebagainya. Hei, dengar. Bapak melihat, Bapak menerima kita, Bapak kita sumber kehidupan kita. Dia yang memenuhi hidup kita. Datang kepada dia, dia akan mengembalikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah janji Allah Bapa kita. Lalu Bapak tidak melihat kondisi kamu. Bapak melihat dirinya ada dalam diri kamu. Yang mau sadar, Bapak datang memeluk. Bapak memeluk kita. Pak Bu, saya tidak tahu apa yang menjadi keadaanmu hari ini. Bencana adalah musim kehidupan. Anak Bapak kuat menghadapi setiap bencana. Terbebas. Walaupun dia terpapar, tapi dia menjadi kesaksian. Ada beberapa banyak teman saya yang terpapar oleh COVID-19. Jadi kesaksian. Saya juga tidak mengatakan mereka yang meninggal itu karena ada dosa. Itu bukan wilayah saya. Tapi hari ini buat saya berkata, mari Pak Bu, kembali kepada harkat kita sebagai anak. Setiap kita bisa buat salah. Tapi setiap kita juga bisa kembali kepada Bapa. Dan dia sumber yang membenarkan kita. Itulah kasih karunia. Dia yang menyucikan kita. Dia yang memuliakan kita. Konstruksi daripada kasih karunia. Justification,
sanctification, glorification. Dia yang menyucikan kita. Dia yang membenarkan kita. Dia memuliakan kita. Itulah Bapa. Mari Pak Bu, saya undang sekalian di rumah. Bukan kebetulan, tapi pas Anda punya hati mengikuti ibadah ini. Peluklah Bapak itu, walaupun dia tidak kelihatan. Tapi peluk dalam hatimu. Apa yang kau percaya, engkau terima, itulah akan menjadi dasar iman. Katakan kepada dia, Bapak, aku persembahkan tubuhku. Mari kita pergunakan waktu itu menyembah, habis itu kita akan ucapan kudus. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dia musik mainkan pujian ini Pak Bu. Apa yang membuat si bungsu ini kehilangan otoritas anak? Pertama, karena ego. Kedua, dia masuk dalam jebakan iblis. Tadi karena konsep dunia yang menjerat dia, tumbuhkan ego. Sehingga dia masuk dalam jebakan iblis. Tidak lagi menghargai otoritas Allah yang begitu tinggi, yang mengorbankan diri membangun keluarganya yang disebut tiang penopang dan dasar kebenaran. Maka kita tidak heran hari-hari ini orang bergereja saja mencari kesenangan. Bahkan punya konsep pemikirannya yang telah diracuni oleh pikiran iblis. Kita tidak perlu bergereja, yang penting beribadah. Silakan Pak Bu. Hak otoritas anak itu hanya diberikan kepada mereka yang ada dalam keluarga Allah. Akibatnya mental miskin. Senang melihat orang susah. Dan susah melihat orang senang. Ketika ada orang yang sukses dalam pelayanan dikatakan korupsi. Tapi ketika ada yang gagal dalam pelayanan dikutuki. Itu namanya mental miskin. Menghalalkan segala cara menumpuk kehidupan. Akibatnya terpapar oleh kondisi kehidupan yang disebut
dinamika atau musim kehidupan. Jikalau Bapak Ibu hari ini mendengar dan disadarkan kembali bahwa sudah keluar dari pelukan Bapa, hilangnya otoritas anak, maka seakan-akan tak berdaya, seakan-akan begitu buruk, seakan-akan begitu sial hidup ini. Bahkan satu penderitaan belum selesai, penderitaan lain datang seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi ketika dia mengenal kebenaran bukan kata orang, jangan mau dibisiki oleh setan melalui berbagai konspirasinya. Kembali ke firman Tuhan, datang Bapa, ampuni, saya telah bersalah kepada Bapa dan bersalah kepada sorga. Dan Bapa memeluk kembali. Dan hari ini kita bisa mengambil keputusan hidup di dalam kebenarannya, sehingga segala yang buruk jangan lagi melekat. Walaupun kita hidup dari nol, tapi kita tahu pasti bahwa kita punya masa depan yang penuh pengharapan. Segala bencana bukan lagi bencana, itu hanya musim kehidupan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang punya masalah, baik ekonomi, keluarga, sakit penyakit. Mari Pak Bu, sujud di hadapan Tuhan, arahkan tanganmu kepada Dia, bukan kepada saya. Hari ini saya berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala persoalan yang menimpa anak-anak Tuhan, yang mau menyadari keadaannya dan mau kembali, Bapa sesuai firman-Mu, Engkau yang memberikan perumpamaan, Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang berdaulat, Engkau yang menjamah. Hamba hanya berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan Roh Kudus yang melakukan bagiannya. Yang sakit tentu sembuh, yang sedih ada penghiburan, persoalan ekonomi mulai ada benih baru. Setiap orang percaya dia akan melakukan kebenaran dan tidak lagi mau hidup di dalam kegelapan. Pak Bu, akhirnya kita mau laksanakan perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu ada anggur dan roti sudah siap di tangan. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-26. Berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Pak Bu, perjamuan kudus ini adalah mengakui tubuh Kristus. Mungkin kita tidak bisa bersekutu bersama, tapi karena engkau punya komitmen mengakui sebuah gereja adalah keluargamu. Di dalam pengembalaan dan pola apapun, kalau engkau tunduk kepada otoritas Allah melalui gereja, engkaulah yang bertanggung jawab untuk mengangkat cawan. Dan Allah juga bertanggung jawab mengeluarkan apa yang menjadi firman-Nya. Kita angkat roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mintakan berkat-Mu ya Abba, ya Tuhan, sesuai perjanjian-Mu. Jadilah saat ini juga bahwa roti ini menjadikan kuasa tubuh Tuhan. Sehingga bagi mereka yang lemah dikuatkan, yang terpapar dalam hal apapun terjadilah restorasi kembali. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Demikian juga dia berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu ia memberikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang diserahkan kepada setiap kita untuk menghapus dosa kita, mengembalikan kita ke dalam pelukan Bapa di sorga. Angkat cawan yang berisikan anggur. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah anggur ini menjadi berkat bagi orang yang percaya. Mari kita minum bersama. Pak Bu, rasa syukur dari hati yang dalam.
Bapa, memang aku telah berdosa terhadap Bapa dan sorga. Aku telah terpapar oleh berbagai kondisi kehidupan. Tapi hari ini saya mengaku Bapa di hadapan-Mu. Bukan sekedar mengaku, tapi saya akan mulai dari nol. Apa yang saya lakukan tidak benar, saya akan melaksanakan perintah-Mu. Seperti Sakius berkata, jikalau aku pernah memeras orang, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Jikalau aku berhutang kepada Bapa, aku akan kembalikan. Lebih baik aku hidup nol daripada aku menumpuk harta tapi bukan kepunyaanku, jadi malapetaka. Jikalau aku terlalu banyak memborokkan waktuku untuk leha-leha, hari ini saya mengalami penderitaan sakit. Hari ini Tuhan, waktuku aku serahkan kepada Engkau. Aku akan melayani Engkau. Sementara ini aku akan berdoa untuk setiap pokok doa yang diajarkan lewat gereja. Kalau bagi Anda yang sedang dalam kondisi terpapar sakit penyakit, mungkin karena kita masih menggunakan waktu untuk mencari kesenangan, bilang sama Tuhan, hari ini saya mau cari Tuhan, bukan cari kesenangan. Dan sebagainya, Tuhan akan kembalikan sebagaimana janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pak Bu, akhirnya ibadah kita pun selesai. Bentar kita akan offline. Tapi sebelumnya saya berdoa buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik pengembalian, perpuluhan, dan setiap jenis persembahan. Di mana Bapak menyadari bahwa Tuhan telah membuka jalan selama ini, maka hari ini Anda mengambil tanggung jawab dan Anda mau kembalikan dalam bentuk apapun. Anda bisa kembalikan melalui nomor rekening yang tertera. Maka berdoa di akhir daripada ibadah ini. Demikian juga setelah ini Anda bisa mengikuti informasi mimbar. Mari Pak Bu, kedua tangan terangkat. Ya Allah, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya ibadah ini juga selesai. Kami tahu Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersekutu secara virtual. Melalui jaringan elektronik ini dipancarkan dari Pontianak, yaitu gereja Psalm 21 Church. Firman yang diberitakan dimeteraikan dari sorga menjadi berkat bagi orang percaya. Hari ini juga engkau orang yang percaya, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus. Setiap pemberianmu dimeteraikan oleh perjanjian Tuhan. Apa yang kau buat tidak akan pernah keluar sia-sia. Allah memperhitungkan sampai kepada anak dan cucu. Tuhan memberkati. Katakan amin.